Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita ayat hafalannya terdapat dalam Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Bunyinya seperti ini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh menurut apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Shalom adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk banyak kebaikan yang Dia berikan pada kita. Kesehatan, makanan, minuman, perlindungan, damai sejahtera, terlebih kasih Yesus yang telah menyerahkan dirinya di Golgota agar kita beroleh selamat. Sebelum kita belajar sekolah sahabat kita dan sebelum kita membuka firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau bersama dengan kami pada saat ini. Mohon kuasa Roh Kudus memberikan pengertian dan kuasa untuk menghidupkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang perakiraan cuaca dalam rentang waktu yang jauh. Perkiraan cuaca dalam rentang waktu yang jauh. Bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Nah, kita dapat terka apa itu sebenarnya? Kehidupan Nuh. Nuh hidup pada zaman yang sangat jahat. Bayangkan orang-orang saat itu pikirannya semuanya tentang pembunuhan, perkelahian, pemberontakan, perjinahan, penyembahan berhala, dan semua yang jahat. Membuat Tuhan menjadi sangat sedih, menyesal menciptakan dunia ini dengan penuh kejahatan. Padahal pada waktu itu adalah manusia-manusia yang raksasa. Kekar badannya, bahkan pengetahuan mereka luar biasa. Tapi digunakan bukan untuk hal-hal yang baik. Digunakan untuk berpikir yang jahat. Bagaimana untuk membuat kesombongan, mementingkan diri. Dunia waktu itu sangatlah baik. Baik dalam keadaan pohon-pohon yang kokoh, batang-batangnya yang keras, dan dapat digunakan untuk membuat rumah. Permata-permata, emas dan batu-batuan itu hanya muncul di permukaan bumi. Oleh sebab itu mereka membuat rumah-rumah yang baik dan bagus untuk diri mereka dan kesombongan. Bukan itu saja adik-adik. Hutan yang bagus, yang indah itu dijadikan tempat-tempat penyembahan berhala. Tempat-tempat mereka melakukan perzinahan. Tuhan betul-betul sedih. Oleh sebab itu dia memanggil Nuh. Nuh katanya. Nuh adalah orang yang benar pada zamannya yang berjalan bersama-sama Tuhan. Buatlah sebuah bahtera. Mungkin Nuh bingung juga bahtera apa bahtera itu. Buat bahtera di atas gunung. Dan ukurannya adik-adik tahu, lebarnya kira-kira 22 meter. Panjangnya kira-kira 130 meter. Dan lebarnya 13 meter. Coba kita lihat ya supaya jangan kita melakukan yang ukuran yang salah. Panjang 130 meter. Lebar 22 meter dan tingginya 13 meter. Nah, seperti lapangan sepak bola. Setengahnya ya dari lebarnya itulah lebar bahtera. Tapi panjangnya sepanjang lebar dari sepanjang panjang lapangan sepak bola. Dan bertingkat 3. Dengan 13 meter panjangnya. Terbuat dari kayu gofir yang kuat.
dibuat dengan sangat rapi. Dan setelah selesai, itu dilapisi lagi dengan pakal atau ter. Jadi dibuat benar-benar kokoh. Pintu dibuat di lambungnya. Dan ada jendela juga mungkin untuk sirkulasi udara dan sinar matahari. Nah adik-adik, selama 120 tahun itu Nuh berkhotbah supaya manusia bertobat. Tetapi malah dia diejek-ejek. Mungkin Nuh ini gila. Tidak pernah ada awan, tidak pernah ada hujan. Tapi perakiraan cuaca menunjukkan akan ada hujan lebat. Oleh sebab itu bertobatlah. Tapi mereka tidak bertobat. Dan pada saat yang telah ditentukan, mujizat yang aneh terjadi. Binatang sepasang masuk ke dalam bahtera itu. Tetapi binatang yang halal ada 7 pasang. Perlengkapan makanan disediakan dan tiba waktunya di mana Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, bersama dengan istri mereka masuk ke dalam bahtera. Adik-adik sayang sekali, mereka tidak mau bertobat. Orang-orang pada zaman Nuh. Padahal binatang-binatang menurut perintah Tuhan masuk ke dalam bahtera itu. Nah, adik-adik, Tuhan tidak bisa membiarkan kejahatan terus-menerus. Oleh sebab itu, sekiranya ada panggilan untuk bertobat, datanglah kepada Tuhan. Sucikan hati kita dan menurut perintahnya. Pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini adik-adik. Baiklah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita Nabi Nuh. Engkau memanggil dia dan keluarganya untuk diselamatkan. Dan mereka mau menurut Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajari juga kami untuk menurut kehendak Tuhan. Agar kami boleh juga diselamatkan sama seperti Nuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya.